Demonstrasi menyasar DPR dan polisi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Makassar, Malang, Yogyakarta, dan Solo pada Jumat 29 Agustus 2025. Di beberapa lokasi kericuhan tak terbendung. Bahkan di Makassar dilaporkan 2 orang tewas. Dari banyaknya demo ricuh yang pecah bersamaan pada Jumat kemarin, sebenarnya ada apa dengan demokrasi Indonesia? Dan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak? Kita bahas ya. Unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat berujung ricuh hingga pukul 22.30 WITA. Gedung DPRD Kota Makassar terbakar, begitu pula sejumlah kendaraan di halaman. Dari insiden ini dilaporkan 2 orang tewas karena terjebak di dalam gedung. Di Malang, Jawa Timur, massa menggeruduk Mapolresta Malang Kota. Demo berlangsung ricuh hingga massa menjebol pagar kantor polisi itu. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk mengurai massa. Di daerah istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 turun ke markas Polda DIY untuk bertemu dengan massa aksi di situ. Teras ke bawah dibuka ke atas, ini banyakan. Yang kedua, jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Yang ketiga, ya, di mana 8 orang yang tadi ditahan, kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan kembali di antara warga mereka yang ikut demonstrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Tak jauh dari Yogyakarta, di Surakarta, Jawa Tengah, massa menggelar demo di markas Batalion C Pelopor Brimob Jawa Tengah di Solo. Aksi berakhir ricuh, massa melempari markas dan merusak fasilitas umum di jalan. Mohon dari seluruh elemen yang terlibat, menjaga kondisivitas dari aparat yang bertugas, mohon bisa lebih baik, membuka ruang lebih humanis dan lain-lain, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan warga Solo bisa berjalan dengan baik. Sahabat Kompas, dari banyaknya demo di daerah yang berujung ricuh, ada satu benang merahnya, yaitu soal demokrasi yang diwarnai kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini diungkap oleh dosen Universitas Sanata Dharma Bernardus Agus Rukianto di artikel Opini Kompas.id. Artikel bertajuk Ojek Online, Demo DPR dan Luka Demokrasi ini menyebut peristiwa tragis yang menewaskan pengemudi ojol Avan di tengah-tengah demo di depan gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025 kembali membuka luka lama bangsa ini, yaitu demokrasi di Indonesia yang masih sering diwarnai kekerasan dan ketidakadilan. Menurut Agus, secara politis insiden ini menunjukkan adanya krisis representasi. Demonstrasi di depan DPR lahir dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Alih-alih mendengar aspirasi, negara justru menampilkan wajah represif yang menimbulkan korban jiwa. Insiden ini pun menegaskan urgensi perubahan mendasar. Pertama, investigasi independen harus segera dilakukan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya aparat negara. Kedua, pertanggungjawaban moral DPR, yakni wakil rakyat, tidak boleh sekadar berlindung pada imunitas politik, tetapi juga harus hadir menjawab duka rakyat. Ketiga, reformasi menjadi cara negara menghadapi demonstrasi. Aparat harus dilatih untuk pendekatan persuasif, bukan represif. Kekerasan hanya akan memperlebar jurang antara negara dan rakyat. Sahabat Kompas, insiden yang terjadi di demonstrasi ini adalah cermin retaknya etika politik dan moral sosial bangsa. Demokrasi yang seharusnya melindungi justru melukai. Negara yang seharusnya mengayomi justru mencederai.